Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berbahagia sekali pada pagi hari ini oleh Allah SWT kita diberikan kesempatan untuk hadir bersilaturahmi di Masjid Al-Mukarramah. Ini untuk pengalaman saya di masjid ini pertama kali. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih Pak ya, Bu Ibu. Nama saya Syakban Jamil. Saya lahir dari kecil sampai SMA di Solo Pak. Di Solo, kemudian kuliah di Jogja 5 tahun, kemudian ke Jakarta sampai hari ini. Gitu. Jadi saya sudah lama ninggalin Solo. Tapi kayaknya saya mau pulang kampung. Pulang kampung. Anak-anak saya dan istri saya sudah pindah ke sini, tapi saya masih di sana. Jadi pulang balik, kadang di sana, kadang pulang gitu. Tapi insya Allah saya mau pindah ke sini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya yang setia sampai hari ini mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk dari bagian umat yang setia sampai akhir hidup kita, husnul khatimah. Karena tidak mudah kita mempertahankan akidah kita, iman kita sampai akhir, belum tentu ya Pak ya? Belum tentu. Orang yang dari awal kelihatannya bagus, baik, tapi di akhir su'ul khotimah juga ada. Orang yang dari awalnya mungkin berantakan, kalau istilah orang sekarang, blangsak, tapi di akhir hidupnya dapat hidayah dan istiqomah, husnul khotimah juga ada. Para sahabat Nabi pun juga begitu. Ada yang dari awalnya menentang Nabi, kayak Umar bin Khattab misalnya gitu ya. Khalifah Umar itu kan penentang Nabi, tapi alhamdulillah diberi hidayah justru dari adiknya sendiri ketika membaca Al-Quran, yang tadinya bermaksud mau membunuh Rasul, tapi tersentuh hatinya, sehingga kemudian menjadi pembela Nabi yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak-Bapak sekalian untuk sedikit merenung tentang hal yang berkaitan dengan keluarga, hal yang berkaitan dengan perjuangan orang tua, keluarga dalam mempersiapkan anak keturunannya. Karena Allah SWT memprihatinkan bahwa kita orang tua tidak mempersiapkan generasi berikutnya untuk beriman kepada Allah. Kalau misalnya lepas dalam bingkai keimanan, ketauhidan pada Allah, maka berat perjuangannya. Seperti itu Pak. Jadi dikhawatirkan anak-anak keturunan itu lemah. Lemah dalam apanya? Lemah ada 4 hal. Lemah imannya, lemah akidahnya, kemudian lemah ilmunya,
dan lemah ekonominya. Luar biasa. Jadi Allah benar-benar memberikan suatu warning kepada kita semuanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apalagi sekarang ini. Beberapa penelitian memberikan suatu warning, peringatan kepada kita. Dan kejadian ini juga sekarang ini banyak sekali. Yang nikah dini sekarang banyak banget, Pak. Kalau zaman dulu mbah-mbah kita wajar karena tidak punya kesibukan yang luar biasa, sehingga ya biasa saja, tapi normal, maksudnya tidak seperti ini. Kalau sekarang ini skandal, minta dinikahkan, bukan menikah karena benar-benar mempunyai kesadaran untuk menikah. Umur 14 tahun sekarang banyak sekali menikahnya dini, tapi cerainya dini karena setelah itu bubar. Gitu Pak. Jadi pengadilan agama sekarang ini banyak minta diizinkan untuk menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur. Kalau zaman dulu ibu-ibu, nenek-nenek kita, mbah-mbah kita umur 14 tahun menikah biasa, wajar. Kalau sekarang udah nggak wajar, beda zamannya. Sudah begitu, karena menikahnya terpaksa, terus rumah tangganya ya bubar, cerai lagi. Jadi menuju ke sananya nggak jelas, setelah itu juga nggak jelas. Nah, ini kekhawatiran karena tidak ada dasar di dalam kehidupan rumah tangga yang dicontohkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi tidak ada persiapan pendidikan yang baik dalam keluarganya. Kemudian ilmunya juga nggak nyambung. Tidak ada pendidikan yang sebenarnya untuk menghadapi tantangan kehidupan gitu ya. Terus nggak ada contohnya juga. Yang lebih parah lagi, kemarin saya dapat WA. Jadi dokter-dokter Pak sekarang itu banyak menangani orang sakit kelamin. Masih remaja-remaja Pak. Masih remaja-remaja. Prihatin, dokter aja udah prihatin. Seperti itu. Jadi gimana? Itu hal yang seharusnya dalam keluarga kita itu kita punya warning, punya pendidikan yang benar-benar memberikan suatu pendalaman, contoh oleh orang tuanya, oleh orang terdekatnya. Gitu. Kemudian kekhawatiran ini dimungkinkan karena apa? Di kota-kota besar terutama orang tuanya bekerja seharian. Jadi soal pendidikan, soal kehidupan itu diserahkan ke sekolah. Seolah-olah kalau saya sudah membiayai, bisa nyekolahkan ke sekolah yang favorit misalnya gitu ya. Seolah-olah udah lepas. Dari kecil seperti itu Pak. Anaknya masih tidur, bapaknya udah berangkat kerja. Bahkan orang tua dua-duanya, bapak ibunya kerja. Pulang, kalau di Jakarta jam 8 baru nyampe rumah. Artinya seharian sudah tidak ketemu. Diserahkannya kepada pembantunya. Ya pembantu kan tugasnya sudah banyak banget di rumah itu. Bersihin, beresin, masak dan sebagainya.
masih ngurusi anaknya ya susah, padahal bukan tanggung jawabnya. Nah, jadi sejak kecil tidak mendapatkan proses pengasuhan yang sebenarnya, nggak ada contoh langsung dari orang tuanya. Jadi nggak bergaul, nggak bermain sebagaimana seharusnya mengajari sesuatu. Kemudian di situ sebetulnya terjadi transfer psikologis, transfer ajaran, transfer akhlak dari orang tuanya kepada anaknya akan intens, akan dekat, akrab. Ini fondasi buat kehidupan anak itu di masa depan. Kalau dengan orang tuanya saja tidak dekat, tidak punya fondasi yang cukup membina kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan, penyelamatan, maka dewasanya berjalan nggak jelas, nggak ada suatu dasar untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena apa? Problem-problem yang dihadapi sejak kecil tidak diselesaikan, tidak dirundingkan, tidak diskusikan di dalam rumah tangganya. Nah, anak-anak karena bapaknya cenderung tidak ngajari, tidak diskusi, maka sejak kecil dia sudah keluar dari rumahnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, kalau dia umurnya atau kesadaran kehidupannya sudah cukup, sementara kepribadiannya belum terbentuk sebagaimana yang seharusnya. Nah, jalan yang ditempuh keluar. Ya, kalau dapat hal-hal yang baik dari luar, kalau yang dapat dari luar itu hal-hal yang buruk, maka masuk dari kecil. Orang tuanya kehilangan peran, anaknya juga kehilangan panutan. Nah, ini terjadi di masyarakat kota. Terus sekarang juga sudah merembet ke masyarakat di mana saja. Karena apa? Ada ini, betul nggak Pak? Ada HP. Dunia manapun bisa disentuh dari sini, bisa dilihat dari sini, apa saja. Nah, kalau fondasinya sudah cukup, terbina dari rumah tangga tentang ajaran, tentang iman, tentang tauhid, insya Allah bisa membentengi itu. Nah, kalau dari rumahnya tidak ada contoh, tidak ada pengajaran yang cukup, jadi mental spiritualnya nggak terbentuk, lalu dikasih sesuatu yang asing dan menarik, wah cepet banget, nggak ada saringan. Nah, ini kekhawatiran ini yang akhirnya ya tadi hal-hal yang berkaitan dengan tadi itu, soal pernikahan dini, perceraian dini, narkoba. Wah, luar biasa. Orang modern, Pak. Orang modern ini sudah tahun 70-an itu diteliti, sampai tahun 80-an diteliti. Ternyata ada 5 hal yang menjadi pelarian orang-orang modern, orang-orang yang pendidikannya tinggi, ekonominya tinggi, tapi nggak merasa bahagia. Lalu dia punya cara sendiri untuk keluar dari situ. Caranya apa? 1, narkoba. Seolah-olah masalah yang menyelimuti dirinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu bisa diselesaikan kalau dia narkoba. Karena apa? Fly. Saat itu sesaat hilang masalahnya, tapi setelah memperoleh kesadaran ternyata masalahnya ada lagi gitu. Jadi hanya sesaat itu, Pak. Yang kedua, minuman keras. Minuman keras ini pelarian yang lain lagi. Terus yang ketiga, seks bebas. Jadi untuk masyarakat yang modern, gonta-ganti pasangan biasa. Gonta-ganti pasangan biasa.
nikah tidak nikah terserah. Bahkan akhir-akhir ini di negeri-negeri yang udah maju, termasuk Jepang sekarang, nggak, orang yang jangankan menikah, kalau sudah menikah pun nggak pengen punya anak, karena buat mereka anak itu membebani, sudah repot ngurusinya, ekonominya maupun didiknya. Jepang sekarang ini prihatin Bu, Bapak sekalian. Jepang sekarang itu orang yang berumah tangga cenderung tidak mau punya anak. Jadi dari tahun ke tahun sekarang SD-nya sekarang tutup karena udah kekurangan anak lagi. Jadi makin lama survei-survei terakhir ini anak-anak SD sudah nggak ada, makin hilang. Lah kalau generasi penerusnya hilang, siapa nanti yang akan memperjuangkan kehidupan? Seperti itu Pak. Nah anak-anak muda sekarang ini sama Pak, ngikutin gaya tren yang lagi booming, pengen hidup nikmat, bahagia, terus nggak ada beban yang harus ditanggulangi untuk kehidupan itu, yang nantinya akan membuat seolah-olah kebahagiaannya hilang, maka gak mau repot-repot punya anak. Di Perancis, di Jerman sama Pak, banyak anak-anak muda yang kalau toh menikah pun tidak pengen punya anak. Nah lucunya di Eropa itu banyak imigran-imigran dari Asia, dari Timur Tengah, yang mungkin masalah perang ya dulu, yang kan di zaman di Afghanistan misalnya gitu, di pantai utara itu Afrika itu pada lari atau menyeberang ke Eropa, kemudian tinggal di sana, kemudian beranak pinak. Nah, malah yang ngisi ke Eropa sekarang banyak orang-orang keturunan dari orang-orang yang lari dari negaranya atau minta keselamatan. Nah, orang-orang Islam ternyata banyak ini. Jadi sekarang pertumbuhan Islam di dunia, terutama di Eropa, di Amerika, pesat. Sementara orang-orang Eropa ini sendiri tidak pengen punya anak, gitu Pak. Seperti itu. Amerika sama. Australia, New Zealand itu pelarian dari Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, itu karena perang dulu. Afghanistan karena perang, kemudian banyak lari. Nah larinya ke, ada yang nyamper ke Indonesia kan gitu ya, terus sampai ke Australia, sampai ke New Zealand, karena negerinya masih luas, subur, boleh tinggal di sana karena kekurangan penduduk. Jadi nih orang Australia, terutama orang New Zealand itu penduduknya sedikit, sementara yang harus dikerjakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sawah, ya kebun lah di sana ya, peternakan, itu butuh banyak tenaga kerja. Tapi karena penduduknya kurang, maka mereka justru pengen mengharapkan banyak orang datang ke sana untuk membiayai mengurus kehidupan mereka. Jadi akhirnya orang-orang yang lari tadi itu dapat hidup berumah tangga, makmur, malah seperti itu Pak, berkembang biak. Sementara mereka yang tinggal di sana aslinya, penduduk sana malah tidak pada mau punya anak. Nah seperti itu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, sekte. Jadi karena batinnya yang lahiriahnya, ekonominya, ilmunya maju, tapi batinnya kering Pak. Batinnya kering. Karena batinnya kering, maka mereka itu pengen pengen anteng, tenang, damai, itu gimana caranya? Akhirnya belajar
belajar meditasi, belajar dengan guru-guru spiritual gitu. Entah dari mana, agamanya apapun, yang penting yang bisa menenangkan jiwa saya. Maka ada guru spiritual, entah dari India, entah dari Islam itu, entah dari Buddha, itu diikuti. Termasuk artis-artis top di Los Angeles sana itu, Amerika, itu banyak tidak beragama. Mereka rata-rata sekarang ini sudah tidak beragama, ateis, gak mau ke agama formal. Kalau kita kan istilahnya Islam KTP gitu ya Pak ya. Desanya dari kecilnya lahir dari orang, mohon maaf, Kristen, Katolik misalnya gitu. Tapi itu dalam kesehariannya gak beragama. Seperti itu. Di Jerman saya baru dapat kabar kemarin itu, yang tidak mau lagi menjadi anggota gereja itu, kalau di sana itu ada pajaknya Pak. Jadi saya misalnya anggota gereja tertentu, atau saya katakanlah kalau di sini lah gitu, menjadi jamaahnya gitu ya, jamaah masjid ini, itu dipotong pajak Pak, 8-9% langsung potong. Kalau dan saya tercatat di jamaah itu. Nah, sekarang ini pada mundur dari jamaah. Jadi gerejanya kosong. Gak punya kesadaran lagi untuk membuat mereka itu belajar agama, percaya kepada Tuhan. Itu udah hilang, ateis, udah gak percaya, jadi tidak beragama lagi. Tapi di satu sisi, lalu batinnya kurang. Apa yang saya sudah dapat semuanya, kok saya kok masih nggak bahagia, saya kok nggak mendapatkan ketentraman batin dalam kehidupan saya. Nah, itu tidak didapatkan dari agama formal, tapi dari guru-guru spiritual tadi. Ternyata guru spiritualnya tadi manis di depan, ternyata setelah itu sesat. Ajarannya sampai bunuh diri massal gitu loh, kawin massal, suruh minum racun semua gitu. Begitu Pak. Beatles dulu ya, Beatles zaman bapak-bapak gitu ya, Beatles, John Lennon gitu ya. Dulu ketika jaya-jayanya merasa bahwa Yesus kalah tenar sama Beatles gitu Pak. Dia sampai sombong begitu. Tapi di akhir-akhir hidupnya ternyata spiritual yang dia kejar. Kawin sama Yoko Ono, terus jadi penganut Buddha. Padahal dulu-dulunya ngecek agama lah, agamanya mereka kata gitu. Tapi menjelang akhir-akhir hidupnya semedi, karena kering batinnya, tidak dapat ketentraman kejiwaan. Padahal dia udah tenar semuanya, seluruh dunia mengagumi gitu ya. Akhirnya dia punya kesombongan untuk mendiskreditkan Tuhan mereka, katakanlah gitu ya. Gitu. Tapi ternyata nggak dapat kejiwaan yang sebenarnya. Nah, ini orang-orang Barat terutama mengalami peristiwa degradasi. Yang kelima adalah bunuh diri. Jadi pelarian yang ketika semua hal yang berkaitan dengan kehidupan itu nggak menyelesaikan, maka bunuh diri adalah pelarian terbesar. Di Jepang ilmunya tinggi, teknologinya tinggi, bunuh diri setiap hari ada, terus-menerus terjadi. Tadi pertumbuhan sekte terus-menerus terjadi, terus bunuh diri juga terjadi. Di negeri-negeri barat juga sama. Nah, ini apa? Adalah seperti yang disinyalir Allah itu, kita tidak menyiapkan generasi yang iman, tauhid kepada Allah.
sehingga kesadaran untuk membuat bahwa semua alam semesta ini ada pemiliknya, semua kesulitan hidup itu ada penyelesaiannya, kembalinya kepada siapa itu sejak awal. Kalau pendidikannya benar pasti jelas, yaitu muaranya pada Allah SWT, sang pemilik yang mengatur segala alam semesta ini, yang memberikan rasa bahagia yang sebenarnya, bukan palsu seperti yang dijanjikan oleh guru-guru spiritual. Yang tadi saya bilang itu, di Jerman itu kenapa kok sekarang anggota jemaahnya pada mundur? Karena terjadi skandal seks dilakukan oleh pastornya, pendetanya terhadap anak-anak, sehingga makin tidak dipercaya. Lah kalau pendetanya, pastornya seperti itu, gimana jamaah percaya? Nah kalau misalnya orang biasa mungkin masih orang mewajarkan lah katakanlah gitu. Tapi kalau ini pemimpinnya, imamnya yang melakukan itu, waduh, makanya mereka pada mundur. Gereja-gereja kosong, hanya orang-orang tua. Itu pun ya sudah tidak benar-benar seharusnya sejak awal punya kesadaran untuk itu. Nah, gimana sekarang kita menghadapi kehidupan itu di Indonesia, terutama kita umat-umat Islam ini? Apakah punya kesadaran untuk pembinaan anak-anak ini berjalan sebagaimana mestinya? Karena sama Pak, para peneliti yang tadi saya menyebutkan tadi itu, 5 hal itu kejadian di negeri-negeri modern yang ilmunya, pengetahuannya, teknologinya, ekonominya maju. Tapi kemudian mereka belajar ke orang-orang timur yang memiliki spiritual lebih tinggi. Nah, di buku yang saya baca dari penulis-penulis barat itu yang mengadakan kajian terhadap masyarakat mereka itu, mereka kasih warning. Ini loh sejarahnya, kenapa 5 hal ini terjadi dan dilakukan. Nah, kok sekarang malah orang-orang timur yang dirujuk orang-orang barat dalam hal seperti itu, kok malah sekarang ikuti orang barat yang akan menjurus pada 5 hal juga pasti nanti. Seperti itu Pak. Jadi peneliti-peneliti barat yang tidak kenal Islam, mohon maaf gitu loh, seperti itu, kasih penjabaran secara objektif nih, masyarakat barat dunia modern kayak gini. Dan mereka kemudian ternyata mengikuti spiritual orang-orang timur, Tao, Buddha, Hindu, Shinto, masuk Semedi dan sebagainya, belajar ke situ, termasuk ke Islam yang diambil tasawufnya. Jadi nggak ngerti dasarnya, langsung tasawufnya gitu. Yang penting tenang batinnya soalnya, dituju gitu Pak. Nah, kok orang-orang timur malah sekarang niru gaya hidup orang barat. Waduh, ini. Nah, apalagi sekarang dipermudah dengan HP. Segala sesuatu yang banjir informasi dari yang paling baik sampai yang paling jelek bisa diklik dari rumah-rumah kita, nggak ada siapapun kita bisa, nggak ada bentengnya, nggak ada saringannya, betul nggak Pak? Betul kan? Nah ini kekhawatiran ini yang harusnya kita sikapi bersama-sama. Berarti kita di rumah tangga-tangga kita nggak boleh lepas. Khalifah Ali bin Abi Thalib membagi pembinaan pendidikan anak itu dalam 3 tahap. 1 umur 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu cara pendidikannya seperti seorang raja. Jadi perlakukan anak seperti seorang raja. Karena apa? Anak belum banyak tahu mengenai sesuatu kehidupan. Jadi semua serba dilayani, dikasih sayangi, dicintai, disiapkan segala sesuatunya,
diajak bermain, seperti itu. 0 sampai 7 tahun, Bu. Maka Rasulullah pun juga ngajari, waktu ngajari sholat kan sejak umur 7 tahun, bukan dari 0. Ya, kalau udah umur 10 tahun nggak sholat, boleh dipukul, artinya boleh lebih tegas gitu. Soalnya apa? Nyiapin nanti kalau udah dewasa punya kewajiban yang sebenarnya, dia sudah tahu hukum-hukumnya, dasar-dasarnya beribadah, seperti itu. Jadi umur 0 sampai 7 tahun itu perlakukan anak-anak kita seperti seperti mereka itu adalah raja kita yang kita layani, kita berikan sesuatu yang terbaik buat mereka, seperti itu. Nah, umur 8 tahun sampai 14 tahun saat mulai menginjak remaja, ini pengetahuan yang diberikan, perlakukan seperti seorang tahanan. Jadi mulai ada unsur tanggung jawab, ada hak dan kewajiban yang harus diikuti. Ini aturannya, ini aturannya, ini kewajibannya, ini larangannya. Sudah mulai diajarkan, Pak. Itu namanya sekolah. Makanya sekolah itu mulainya dari 7 tahun. Gitu. 7 tahun. Proses transfer ilmu dimulai. Kayak tadi dalam hadis Nabi itu, ajari sholat umur 7 tahun. Gitu. Tapi dikasih aturan yang dimulai. Ayo sholat. Kalau nggak sholat, begini. Ayo kamarnya dibersihkan, bereskan kasur, bereskan selimut. Ada aturan-aturannya. Jam sekolah, mandi, siapkan buku, belajar. Ada aturannya, gitu. Main boleh, pulang jam berapa, ada aturannya, gitu. Itu umur segitu mulai diajarin. Jadi nggak dibiarkan maghrib nggak pulang, dibiarin main terus misalnya gitu, nggak pulang-pulang. Saatnya ngaji nggak ngaji, ini kelewatan, nggak boleh, nggak seperti itu. Diajarin dulu, nak boleh main, silahkan nak, mainlah sebanyak mungkin dengan teman-teman kamu. Tapi jangan lupa jam sholat, jam makan, maghrib harus sudah di rumah, ngaji, seperti itu. Nah, sebelum ini saya penelitian lagi juga tentang pendidikan, memberitahu kepada kita bahwa waktu terbaik hubungan keluarga itu ternyata terjadi di waktu maghrib. Tuh, penelitian orang, bukan orang Islam, penelitian modern mengenai kajian kehidupan itu ternyata waktu terbaik terjadinya hubungan yang intensif antara ayah, ibu, anak dalam keluarga itu, waktu terbaik adalah waktu maghrib ternyata. Saya dulu alhamdulillah banget diajari bapak saya. Habis maghrib ngaji, ini anak-anaknya banyak ngaji, bapak saya sendiri yang ngajari. Wah tuh luar biasa bapak saya. Sekarang masih ada nggak kayak gitu Pak di rumah-rumah tangga kita? Iya kan, kita nitipkan kalau punya kesadaran, masih alhamdulillah dititipkan di TPA, ada TPA di masjidnya, ada TPA-nya gitu, titipkan, masih punya kesadaran untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, meskipun bukan langsung dirinya, bukan bapaknya sendiri atau ibunya sendiri, tapi masih punya kesadaran untuk nitipkan pada anaknya supaya anaknya dididik ngaji bisa gitu. Tapi kalau itu aja tidak dilakukan, gimana terjadi transfer? Apalagi bukan orang tuanya sendiri yang benar-benar nyerahkan itu. Imam Syafi'i, ibunya waktu nganter Imam Syafi'i ke ustadznya itu nih bawain pecut sekalian. Nanti kalau anak saya nakal, sejak awal sudah diserahkan Pak orang tuanya kepada gurunya. Akhirnya anaknya disentil ngadu.
sampai ke pengadilan. Akhirnya tidak terdidik yang sebenarnya ini. Bukan soal kekerasannya, bukan, tapi apa kedisiplinannya. Sejak kecil sudah punya pandangan tentang kehidupan terbaik gitu loh. Hingga tidak lalai. Nah, itu sudah ada di usia-usia remaja. Nah, berikutnya umur 15 sampai 21 tahun. Umur 15 sampai 21 tahun. Perlakukan anak kita itu seperti sahabat, teman dekat. Jadi meskipun itu anak saya, anak kita, usianya remaja, SMA sampai ke menjelang perguruan tinggi atau perguruan tinggi, mahasiswa, itu perlakuan seperti sahabat, Pak. Jadi diskusi tentang masa depan kamu pengen seperti apa, pengen kerja kayak gimana, terus nanti pengen menikah seperti apa, didiskusikan. Sudah punya akal sehat, sudah bisa menerima hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, di situ Pak, mulai dikasih benar-benar tanggung jawab, kemandirian. Kamu harus bisa menentukan hidupmu. Kamu nanti akan menikahi orang lain yang harus menjadi tanggung jawab kamu, baik jasmani, rohani. Siap menerima tanggung jawab dari pihak orang lain, menjadi suami misalnya gitu. Itu diskusi. Nah, diskusinya baik kalau perlakuan saya kepada anak saya itu seperti seorang temannya, makanya dia akrab. Jangan sampai curhatnya malah kepada orang lain. Harusnya kan curhatnya kepada orang tuanya, pada ayahnya, ibunya. Mah, aku punya calon kayak gini, seperti apa ya, Mak? Nah, harusnya curhatnya sama mamanya. Mah, aku misalnya kalau meneruskan pendidikan, Mah, aku mau masuk ke ini, jurusan ini, kira-kira seperti apa ya, Mah? Diskusinya harusnya sama orang tuanya, karena perlakuannya seperti seorang sahabat teman sendiri. Karena kalau ke luar, orang lain gak ngerti dari kecilnya. Ya kalau baik yang ngasih saran ini, kalau enggak, belencong kemana-mana, tersesat nanti. Nah itu, setelah usia 21 ke sana, dewasa bener, mandiri, dia harus sudah punya tanggung jawab yang sebenarnya di luar tanggung jawab orang tua. Malah kalau di negeri-negeri barat itu umur 17 udah keluar, udah bukan tanggung jawab orang tuanya. Makanya dia seks bebas biasa, karena udah bukan tanggung jawabnya orang tuanya. Seperti itu. Nah, apakah kita punya planning atau kesadaran seperti itu? Supaya apa? Anak kita ini investasi. Investasi. Kita itu belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Rasulullah kan memberikan apa? 3 hal yang orang kalau sudah meninggal itu terputus amalnya. Betul nggak Pak? 1, amal jariah. Jadi misalnya masjid ini bangun, nah kita ikut infak di dalamnya. Selama masjid ini dipakai sholat, dipakai untuk mengabdi kepada Allah, untuk pengajian, mengalir terus. Meskipun saya sudah meninggal, kita sudah meninggal, mengalir. Kita ikhlas untuk ikut berpartisipasi membangun masjid ini, misalnya gitu. Amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Misalnya kita guru, misalnya kita apapun lah, kita bisa menasihati seseorang atau berdiskusi kepada orang, dan ilmu kita ternyata dipakai oleh orang tersebut, dan orang tersebut ngajari lagi kepada orang lain. Selama ini bergulir terus, ilmu apa saja loh ya, ilmu apa saja. Ilmu masak nggak apa-apa, dan masaknya itu kemudian dipakai oleh orang lain. Selama itu prosesnya dipakai terus, maka akan jadi amal jariah juga dari ilmu yang dipakai. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Bagaimana caranya anak itu mau dengan kesadarannya bisa mendoakan dengan ikhlas orang tuanya yang sudah tidak ada, kalau sejak awalnya tidak kita beri pendidikan tentang itu. Gitu Pak. Ini yang ikut menyelamatkan kita di kubur. Di kubur kita bisa terang, benderang. Karena apa?
masih mengalir Al-Fatihahnya dari orang anak-anak kita gitu. Mohon maaf, di alam kubur meskipun kita belum mengalami semuanya, rindu Pak, rindu kepada doa anak-anaknya, doa dari anak-anaknya. Yang lain-lain misalnya yang soleh setiap kali didoakan sekali, bahagia banget, lapang kuburnya. Tapi buat orang yang tidak mempersiapkan anak-anaknya itu untuk seperti itu, belajar doa, belajar menghargai orang tuanya dan sebagainya, itu rindu, yang lainnya bergembira. Kita di alam kubur sana menyesal, tapi nggak bisa lagi. Nah itu, ini adalah unek-unek ya Pak ya, unek-unek, rasan-rasan kalau dalam bahasa Jawa kita ini, tentang kehidupan kita. Ayo mari kita bersama-sama masih punya ada harapan tetap, meskipun kita mungkin sudah anak-anaknya udah gede-gede, tapi anak-anak kita kan punya cucu, ya kita kan udah punya cucu, masih bisa kan membagi juga, betul nggak Bu Pak? Masih bisa ditular-tularkan kepada anak-anak kita punya anak, jadi tularkan menjadi cucunya. Terus pembinaan masjidnya ini kan nanti yang meneruskan bukan kita lagi nih, anak-anak kita. Nah, remaja-remaja kita di sini seperti apa? Apakah guyup? Apakah masih benar-benar menghargai tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, beribadah? Anak-anak kita nanti meneruskan nggak nih masjid ini? Masjidnya udah dibangun bagus, rapi, tapi kalau melompong persis nanti seperti dunia sana itu, melompong seperti itu. Kalau akhiri matur nuwun sangat, yang benar itu selalu datangnya dari Allah SWT, yang buruk, yang kurang di sana sini karena kelemahan saya, mohon dibukakan pintu maaf, gunging samudra pangarsami. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.